kemudian jangan buat kerusakan. Jenderal, waktunya udah Itu habis. ya. Jadi untuk itu, maka sekarang saran saya, mari kita bicara buka saja. Berapa you mati? 500.000. Berapa ribu kita? Dan apa dosa-dosa Anda 4865? Dan apa dosa-dosa kita? Kita buka di meja. Bisa Lemhanas dan kemudian tutup buku. Kita pandang ke depan, Indonesia bisa maju. Terima kasih. Ini bagi bangsa Indonesia. Pertama, saya mau tanya dulu. Saya ini ada orang comal sama saya di sini. Pak Bejo, ya Bejo Untung, yang saya namanya ini perkiraan dulu adalah nanya Untung, bukan. Sekarang saya mau tanya. Saya ada orang, saya kebetulan juga ada teman saya, ya. Jadi Pak Untung ini kok tadi semangat sekali saya lihat bahwa posisinya orang PKI itu aniaya, orang ini tidak salah dan tidak melakukan kudeta. Kalau kudeta harus bersenjata. Nanti saya terangkan satu persatu bahwa PKI itu terlibat dan bersenjata. Ya, jadi bukan versi saya. Untuk diketahui, tahun 65 kejadian 30 September PKI, saya bilang aja, saya PKI orang saya tahu kok. Saya di Jakarta. Saya mendengar radio dan TV, lihat itu Untung berbicara. Lekol Untung berbicara tentang pembentukan Dewan Revolusi dan anulir pemerintahannya kabinet Dwi Korah. Nah, itu Untung. Nanti kenapa loh kok dikaitkan dengan PKI? Saya terangkan nanti bahwa PKI itu terlibat. Jadi bersenjata, iya bersenjata. Orang PKI itu minta angkatan kelima. DNID minta karena dalam rangka menghadapi Dwi Korah di Malaysia, buat angkatan kelima, darat, laut, udara, kepolisian, tambah angkatan buruh tani. Senjata sudah dikirim oleh Cina, Chung. Dan itu oleh Asfi Warman Adam, katanya saya baca Asfi Warman Adam mengadakan pembelian arsip, bahwa arsip itu sudah ada sudah dibuka dan kemudian dihanguskan arsip sudah 40 tahun. Dan saya tahu senjata itu sudah ada dan perintah dari sekjennya supaya semua senjata disimpan, nanti apabila sudah kuat. Ya, itu tinggal saya tahu 16 Oktober itu waktu mereka udah mulai kalah. Saya baca riwayatnya, sidang-sidang Mambilut itu saya baca. Jadi versinya Bapak tidak bersenjata, ini bersenjata. Tidak terlibat, ini terlibat, saya buktikan nanti ya. Nah, dan saya mau tanya, Pak Untung membela kali segitu ya, Pak Bejo Untung membela sekali bahwa PKI tidak salah dan tidak berontak ya, dan ada korban. Pak Untung berarti orang PKI ya? Paling tidak IP ya, betul IP. Bapak IP ya? Ini ada orang comal di sini. Ya, saya kalau mau tanya, kalau IP saya benar, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Jadi bukan PKI, tapi IP. Bukan. Ya, bukan PKI ya. Bukan dong kok. IP itu adalah underbow dari PKI. Udah selesai. Itu tidak benar. Ya, sudah selesai. Garwani juga underbow ya, pengikut dari IP PKI. itu organisasi pelajar, tidak ya, mungkin Ikatan itu. Pemuda Pelajar Indonesia itu lawannya PKI, lawannya PI, Pelajar Islam Indonesia. Lawannya saya. Saya pikir tidak. Saya 65 SMA. Ya. Dan nama saya termasuk di ranting PKI di Medan. Nama saya dimasukkan untuk yang dibunuh ketika kita serbu kantor PKI. Ya, makanya saya juga tahu. Saya ngalamin bagaimana kita diteror, mau dicungkil mata dan kemudian ditakut-takuti oleh orang-orang PKI dan orang IP. Tahu saya. Nggak bisa dibantah. Kalau Bapak terlampau membela PKI, saya juga hantam PKI. Karena PKI terlibat. Nah ya, dia bersenjata. Terakhir 68 ketika kalah di Jakarta, mereka mundur ke Solo. Sana menyusun kekuatan dan langsung ke Blitar buat pemberontakan bersenjata melawan Brigif 18. Saya orang Brigif 18, tahu sejarahnya. Mereka bersenjata, ya. Terus kemudian PKI tidak terlibat. Nah, itu adalah katanya internal Angkatan Darat kejadian itu. PKI itu membentuk yang namanya Biro Khusus Sam Kamaruzana, langsung di bawah perintah DNID untuk menyusup di tubuh TNI, di tubuh
ABRI waktu itu, darat, laut, udara, kepolisian, dan di pegawai negeri masuk mereka dan membina. Ada para jenderal juga, Lekol Untung ada juga masuk di situ Kolonel Latif, ada Pranoto Rekso Samudro, banyak jenderal juga banyak ada yang dibina. Nah, ini bisa dilihat bahwa terlibat dan pakai Untung udah jelas melakukan kudeta. Dia bilang tadi tidak kudeta, ya. Kudeta karena dia membuat pengumuman Dewan Revolusi dan menganulir pemerintahan Kabinet Dwi Korah. Dia adalah sebagai ketua Dewan Revolusi yang memimpin Indonesia. Itu sudah terlibat. Udah melakukan revolusi, udah kudeta. Sayangnya Bu Amelia Malik bukan kudeta katanya. Itu adalah suatu pengkhianatan. Bukan kudeta. Orang pernyataan itu jelas kok, dia mengatakan menganulir pemerintahan. Nah, kemudian ada juga yang ikut dari laut, udara, dan kepolisian di dalam Dewan Revolusi. Dan kemudian urusan internal Angkatan Darat, terjadi pembunuhan terhadap para jenderal. Bukan Angkatan Darat, yang membunuh itu Cakrabiawa. Bukan di bawah komando Angkatan Darat, bukan Panglima, dulu Panglima Angkatan Darat, bukan Kepala Angkatan Darat sekarang, dulu Panglima Angkatan Darat. Cakrabiawa itu pengawal presiden. Jadi salah satu komandan batalion Lekol Untung. Dan kemudian surat yang saya baca, DNID menulis surat pada tanggal 6 Oktober kepada Bung Karno ketika dia melarikan diri dia ke Jawa Tengah. Suratnya mengatakan bahwa saya sudah menerima laporan dari jam 10 malam. DNID menerima laporan itu di Sentul, yaitu di daerah Cipinang, di daerah Jatinegara. Di situ dia menerima laporan dari Untung bahwa akan dilaksanakan penangkapan para jenderal. Nah, ini ya, itu di hasil sidang Mahmilub dan ada suratnya saya baca. Ya, Mahmilub. Ya, sudah ini saya bicara dulu. Ya, saya bicara dulu. Jadi ada keterkaitan waktu Untung mau kudeta, mau menangkap para jenderal, dan yang ditangkap jenderal itu juga ada pasukan Pasopati, ada Mayor Suyono, ya. Jadi bukan Angkatan Darat, ada angkatan lain ikut, Angkatan Udara. Nanti ada ikut di Sipum Udara dan Gerwani nanti di Lubang Buaya. Jadi jangan dikatakan itu urusan Angkatan Darat. Adalah termasuk ada angkatan lain, dan jangan dikatakan bukan kudeta karena Untung sudah melakukan, dan jangan dikatakan tidak terlibat PKI karena dibina dengan Sam Kamaruzaman dan kemudian melakukan instruksi. Jadi dengan demikian ada keterlibatan PKI. Jadi kalau ada pilihan PKI bukan urusan tentara, bukan urusan Angkatan Darat. Ini adalah keterlibatan PKI di dalam kudeta. Ya. Jadi ada instruksinya. Kemudian tidak bersenjata, mereka sudah dipersenjata cung 100.000 pucuk. Instruksinya tadi pada tanggal 16 Oktober Pak Sekjen mengatakan karena kita sudah kalah, semua membubarkan diri. Dewan Revolusi termasuk partai-partai dan underbooknya membubarkan diri, senjata disimpan. Nanti apabila sudah kuat, kemudian kita kembali ini. Jadi kata ini sidang dengan data, dengan saksi, dengan fakta segala macam. Kau bisa dibantah tidak terlibat PKI dan kami tidak bersalah. Nah, ini fakta ya. Bukan saya bukan karena saya Angkatan Darat. Dulu saya belum Angkatan Darat. Saya baru tamat SMA 65 ke Jakarta, saya testing ITB, saya testing di Unpad. Dan karena kadang kacau saya pulang masuk ke dokteran di Medan. Nah, ini kisah saya. Anda itu nerima sejarah karena membaca kalau Anda ya, tapi kalau Bejo Untung mengalamin. Nah, bisa sama aja, enggak sama dong. Mengalami dengan tidak mengalami dengan membaca distorsi. Kalau saya ngalamin, betapa kita ditakut-takutin, mau dibunuh, anak PI di Kediri diserbu, IP juga menyerbu, dan kita berantem dengan IP ngalamin kok. Nah, itu yang satu, ya, bahwa bersenjata dan kudeta, bahwa ikut terlibat. Nah, udah. Kemudian masalah adanya seminar. Kalau memang seminarnya itu boleh dua pihak, ya sayang. Kenapa cuma yang diundang saya dapat di sini, siapa pembicaranya,
Dan saya punya intel di dalamnya. Ada intel saya masuk mengatakan disiapkan meja untuk 100 orang. Jadi saya tahu kalau dia terpaksa masuk, umpamanya Anda tuh nggak bisa masuk, tapi Anda juga masuk toh. Masuk 8.30 Anda cerita toh. Nah, berarti ada, dan ada juga di sini fotonya bahwa ada diskusinya. Ada orang yang pakai kacamata, pakai topi, di sini ada Karmas, ada berbicara. Ada masuk videonya. Jadi nggak bisa dibantah, sempat diskusi. Kalau sempat diskusi tentang bahwa pelurusan sejarah katanya mengatakan mereka tidak salah. Banyak para pembicara mengatakan mereka tidak salah. Ujung-ujungnya minta bahwa mereka karena nggak salah cabut TAP MPRS ujungnya nomor 25 tahun 66. Dan sudah didengungkan oleh namanya Betor Suryadi, Bambang Betor Suryadi, anggota DPR dari fraksi PDIP, supaya nanti dicabut TAP MPRS, Golkar dan PDIP supaya mendukung. Jadi ini link ini ada bunyinya, ada bunyi ujungnya arah ke sana. Nah, jadi ini bukan hantu lagi, udah nyata. Oke? Jadi kalau demikian cerita-cerita itu ya berakhirnya ya punya tidak berbahaya. Apa yang tidak berbahaya? Sayang Buya tadi itu, sayang ya. Buya itu mungkin sudah tua dia. Diperpendek. Oke. Itu masalah rehabilitasi. Ada ucapan-ucapan nanti arahan untuk rehabilitasi, bukan rekonsiliasi saja, ya toh? Ini satu. Ada lagi 4 ini Pak ya. Maaf Pak ya. 1, masalah hantu atau nyata sekarang ya. Hantu atau nyata? Saya bilang hantu juga, nyata juga. Dua-dua. Jadi diam-diam mereka sudah membentuk satu susunan hasil kongres mereka. Anak saya juga masuk kongres di Gerabak, Magelang 2010. Ini susunan organisasi dan doktrinnya. Masuk anak-anak saya, intel saya di dalam. Saya walaupun sudah pensiun punya intel ya. Jadi dengan demikian, hantu atau nyatanya sekarang mereka minta supaya TAP MPRS itu dicabut. Berarti mereka mau bangkit lagi. Dan mereka nggak salah karena mereka mengatakan, oh kami benar, nggak salah. Jadi untuk itu mereka akan bangkit lagi. Itu jadi nyata. Belum lagi yang gambar Palu Arit, yang di Sampang, yang di Payakumbuh, yang bendera udah keluar, yang gambarnya di edit orang Marxis dia keluarkan. Itu nyata kok. Sudah masuk di mana-mana kok, di sini udah nyatakan PKI, gambar-gambar PKI. Jadi sekarang udah enak, kita tahu bahwa mereka sudah bangkit, itu nyata. Ada permintaan dan mau bangkitkan lagi PKI lagi. Nah, itu yang pertama akan saya selesaikan ya. Sekarang ini kita mau bicara mau menang-menangan. Tadi itu saya lihat tuh saudaraku ya orang meninjau bahwa Anda bilang ini tidak akan selesai. Oh, berarti mau perang terus kita nih ya. Oke ya. Jadi kalau gitu kita bagaimana mau kita selesaikan? Kita mau cari kebenaran. Al-haqqu min rabbika, yang benar datang Tuhan kau. Kalau manusia nggak benar, ini satu ngomong merasa benar, ini satu ngomong sebenar. Yang dulu katanya sejarahnya benar. Nah sekarang kalau kebenaran itu mau kita cari masing-masing, bukan versi. Itu kenyataan bahwa yang benar itu yang sudah kita sidangkan. Nah kemudian mau kita selesaikan enggak Indonesia ini? Kalau mau kita selesaikan, mari kita cari bahwa jangan ingat lagi yang kejadian itu udah namanya islah. Kalau islah orang-orang Romawi, orang Yunani namanya rekonsiliasi. Kita islah saja. Fa aslihu baina akhawaikum. Berislah kamu tapi lupakan. Kita cerita. Anda bunuh. Anda takut-takutin kita. Orang PKI takutin kita pada tahun 65 sampai 48 kita dibunuh segala macam. Kita korban. Kita balas. Kok cemen? Minta supaya kami rehabilitasi. Kami minta supaya kami bisa kompensasi dan restitusi. Apaan itu? Orang kita diserang duluan, kita balas. Boleh, Bu. Kalau kita nyerang duluan boleh. Ini nyerang duluan kalian, orang-orang PKI. Ya. Itu film yang ketiga, film diputar. Saya setuju, walaupun itu umpamanya ada kesalahan-kesalahan, setuju. Kebutuhan pula Presiden Jokowi, setuju boleh diputar. Malah buat lagi diperbaiki yang bagus.
yang trendy kata Presiden Kalau Jokowi. diputar itu lebih Bagus. banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? jadi Presiden juga setuju, Mendagri juga setuju, tidak ada masalah, bisa diputar untuk sejarah dan diversikan dikit yang trendy. Ya. Udah, itu fitnah terhadap saya kejadian ini. Ya. Seminar. Ya, yang katanya nggak jadi, padahal sebenarnya sempat berjalan dibuka. Itu sudah melanggar TAP MPRS. Benar bisa dituntut. LBH yang menyelenggarakan bisa minta supaya dibekukan dan dibubarkan kayak ATI. Ya. Karena melakukan langkah-langkah melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan melakukan untuk bisa mencarikan bahwa PKI benar, mereka tidak salah. Semenjak tidak ada lagi Pak Buyung, udah mereka sudah arahnya ke sana. Apalagi siapa? Si Nusa Bani Kaca Sungkana sama Todung Mulewis datang ke Nederland nuntut ke IPT, National People Tribunal, menyatakan ada hakim jaksa Indonesia salah, mereka nggak salah. Kok diinternalisasi, difasilitasi oleh LBH? Apaan itu? Itu pengkhianat. Ya, internalisasi masalah internal kita. Kalau mau diselesaikan, istilah kita sama dengan bangsa. Cerita bahwa kami pernah membunuh Anda, PKI pernah menghantam kita 48 dan 65, kami juga balas. Sana mati 500.000 kata Anda, boleh. Di sini kita mati ribuan. Udah, oke, buka sama-sama. Salam, islah. Tinggalkan masalah bangsa ini yang dulu masa lalu. Kalau tidak, kita berantem terus. Anda tiap tahun bilang benar, berantem terus. Indonesia kapan majunya? Ya, kalau mau begitu. Terakhir, pemerintahan sekarang, Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa saya tidak akan minta maaf pada tanggal 16 Juni waktu bulan puasa. Saya baru pulang dari Manila pembebasan sandera. Dalam buka puasa di Mabes TNI tidak akan minta maaf dan kemudian tidak akan bubarkan Koter. Orang-orang ini minta bubarkan Koter, Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, karena itu mata dan telinga. Kalau mereka mata telinga ini hilang, mereka merajalela. Ya, karena sudah terbentuk pengurusnya mulai tingkat pusat sampai tingkat desa. Nah, itu Presiden Jokowi kan sudah mengatakan gitu. Boleh putar aja. Oh, berarti Presiden Jokowi dalam hal ini setuju. Nah, kalau sudah setuju, bagaimana harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, boleh lakukan ini. Kita selesaikan bangsa ini. Buka di meja, ya mungkin Lemhanas bisa lah, karena badan yang kelihatan ya Pak Agus Wijoyo, ya Pak Agus ya. Ya, Lemhanas bisa apa ya, fasilitasi lah. Karena terakhir ini malah ngomong, kalau memang ada muncul nih PKI, apakah hantu, apakah nyata, gebuk katanya Presiden Jokowi lah. Kemarin tuh kalau ada ya datang ini kita gebuk, ya kita gebuk lah. Kalau dituduh saya adalah sebagai operator kan di lapangan. Saya diundang kok sama Rahmat supaya semua orang diundang untuk hadir rapat untuk pelaksanaan itu. Saya hadir, bukan saya perancang. Tapi saya dituduh oleh namanya apa itu lembaga advokasinya LBH yang namanya Muhammad Isnur. Saya adalah provokator. Berarti saya di lapangan. Saya nggak ada kok. Setelah itu saya sarankan mereka, kalau mau demo silakan demo, hak kita. Sudah lapor polisi, sudah. Dan jangan saya bilang memasuki pekarangan. Kena pasal 167. Itu nanti kita nggak boleh masuk pekarangan orang. Kon kemudian jangan buat kerusakan. Jenderal, waktunya udah itu ya. Jadi untuk itu, maka sekarang saran saya, mari kita bicara buka saja. Berapa you mati